Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, Saudara. Dorongan untuk membuka kembali kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ayah kepada 3 orang anaknya. Kasusnya ramai jadi perbincangan saat ini dan kita masih bersama dengan 3 orang narasumber di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya ingin ke Ibu Ros dulu. Ibu Ros, kemarin ini ada pernyataan baru yang dikeluarkan oleh ayah terduga pelaku begitu, yang membantah semua tudingan itu, mengatakan tidak ada. Bahkan ia menyebut kalau ini adalah masalah personal pribadi antara dia dan istrinya. Ada yang disiapkan oleh LBH Makassar untuk kemudian menjawab nanti tudingan-tudingan ini atau bantahan ini? Iya, saya kira semua pihak punya hak untuk melakukan sesuatu, misalnya dari pihak terlapor juga bisa membantah, itu haknya. Tetapi dari kami juga akan menyiapkan menyiapkan bukti-bukti sambil menunggu proses pemeriksaan ini akan dibuka kembali seperti itu. Dan kita sangat berharap kasus ini betul-betul dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, termasuk dari pihak kami, supaya di antara kita ini tidak ada persoalan, dan proses hukum ini kan bisa juga berlangsung dengan baik, dan anak pun bisa dipulihkan. Kemudian karena kalau kita bicara kekerasan, saya kira dampaknya luar biasa, bukan hanya dari sisi traumanya, tetapi banyak hal ke depan. Karena kalau dampak kekerasan itu kan sebenarnya berdampak jangka panjang, sehingga kita tetap juga akan melakukan pemeriksaan terhadap anak ini untuk kondisi psikologisnya. Kemudian sebelumnya kan sebenarnya sudah ada asesmen terakhir, itu kan memang anak ini mengalami kecemasan terhadap kasus yang dialami. Dan saya melihat juga pada saat itu, karena kita melakukan pendampingan waktu di Polda, dan memang kalau anak terlihat misalnya tetap bermain, anak kan memang kerjanya bermain, tetapi ada situasi yang dialami, ada rintihan ketika misalnya dia mengalami kesakitan pada saat itu, ketika misalnya mau buang air atau apa, itu pasti ada rasa sakit di organnya, seperti itu. Sehingga tetap kami akan mempersiapkan hasil pemeriksaan, kemudian banyak hal terkait dokumen-dokumen yang nantinya sebagai bahan. Semua sudah disiapkan ya, Bu? Iya, sudah disiapkan. Dan akan kapan diserahkan ke polisi? Iya, nanti ketika kasus ini akan dibuka kembali, dilakukan pemeriksaan, pasti kita akan ini. Dan kita juga berharap pada saat nanti pemeriksaan itu kita akan bersama-sama untuk hadir di sana. Oke, ini kan ada dari tim Bareskrim Mabes Polri, Bu, ya, yang datang ke sana. Sudah sempat berkoordinasi? Kalau berkoordinasi, saya belum tahu. Atau sudah sempat seperti itu. Oke. Iya, sudah dapat infonya, dan kita juga berharap pada saat ada tim dari Mabes Reskrim itu, kita juga hadir di sana untuk mendiskusikan kasus ini seperti apa jalan keluarnya ke depan. Saya kira seperti itu. Oke, perlindungan terhadap anak dan ibu bagaimana, Bu, sejauh ini? Iya, karena nama ibunya sempat tersebar. Iya, nah ini yang penting, semua pihak penting juga, karena ketika kita sebagai lembaga penyedia layanan, saya kira informasi kerahasiaan, informasi terkait identitas, saya pikir itu menjadi etika untuk kita semua supaya kita bisa menutupi itu. Tetapi kalau kita bicara soal kondisi, pastilah ada situasi ketegangan atau dan yang pasti kasus ini pas viral kembali, nah pasti ada situasi psikologis yang dialami oleh
anak dan ibu dari anak tersebut. Oke. Dan ini perlindungan membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka ini yang Iya, paling penting penting itu. saat Iya, ini. jadi perlindungan itu Pak penting Nasir, untuk saya ingin ke Pak Nasir dulu dari Komisi iya. 3. Pak Nasir, dengan munculnya kasus ini, ramainya kasus ini, banyak lagi dorongan yang muncul terkait dengan RUU PKS. Bagaimana Pak Nasir sampai dengan saat ini? Kenapa lama sekali? Iya, pertama begini, kita berharap agar langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu harus melakukan mitigasi, mengurangi resiko terhadap anak tersebut, baik mental dan kepribadian sang anak sehingga tidak mengganggu pertumbuhannya. Ya. Ini penting, jangan sampai kemudian meninggalkan trauma yang dalam dan lama terhadap anak itu. Itu harapan kami. Ya, Karena kita ini menyangkut sepakat dengan ya. anak dan itu juga diatur oleh dalam sistem peradilan pidana anak. Yang kedua memang menyangkut dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang hari ini dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Dan memang saat ini kami sedang menata, sedang mencoba untuk memperbaiki aspek filosofis, yuridis dan sosiologis daripada rancangan undang-undang ini, sehingga kemudian undang-undang ini benar-benar menjadi undang-undang yang menjadi solusi bagi upaya kita, ya Indonesia khususnya, untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Meskipun sebenarnya ini juga bisa masuk dalam ranah kejahatan seksual, ya, bukan hanya soal kekerasan seksual, terutama kepada perempuan dan anak-anak. Nah, karena itu mudah-mudahan saja dalam masa sidang yang akan datang, karena ini sudah masuk masa reses, rancangan undang-undang ini bisa diselesaikan di Badan Legislasi DPR RI. Tapi kenapa butuh waktu begitu lama, Pak, untuk RUU PKS ini? Ada apa di DPR? Apa yang menjadi kendala? Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa karena masing-masing fraksi untuk punya pandangan yang berbeda-beda soal ini. Ya, perbedaan ini bukan soal menolak ya atau tidak ingin menghadirkan rancangan undang-undang ini, tapi bagaimana aspek-aspek yang kami sebutkan tadi itu. Ya, tentu saja masing-masing partai atau kekuatan politik yang ada di DPR itu punya pandangan, pemikiran ya terkait dengan ini sehingga kalau posisi PKS, karena Pak Nasir dari PKS bagaimana, Pak? Iya, kita tetap mendukung rancangan undang-undang ini dan kita ikut terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Artinya kita tidak menolak rancangan undang-undang dibahas, tapi kita tetap mendorong agar undang-undang ini sesuai juga dengan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya filosofinya atau filsafat yang mendasari rancangan undang-undang ini bukan didasarkan pada filsafat materialisme atau apalagi kemudian mencontoh konsep-konsep yang ada di Barat. Artinya kita ingin agar kemudian rancangan undang-undang ini benar-benar bisa menjawab dan bukan kemudian menambah masalah baru. Karena terus terang saja memang ada peraturan perundang-undang lainnya yang juga bisa menyasar kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan atau kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tapi kita ingin agar ini semuanya bisa harmonis ya antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. Mudah-mudahan saja bisa selesai pada masa sidang yang akan datang. Oke, baik. Kita tentu berharap seperti itu karena sudah lama ditunggu. Saya ingin ke Pak Mufti dulu. Pak Mufti, Istana bagaimana Pak Mufti sikapnya terhadap RUU PKS ini? Lama sekali ditunggu belum juga? Ya, kami sendiri sebenarnya menjadi bagian ya dari proses pembahasan undang-undang ini dan kami tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir bahwa proses ini menjadi tidak mudah karena dalam perumusannya perlu kehati-hatian dan perlu juga untuk melakukan kontekstualisasi dengan situasi dan juga pandangan yang ada di Indonesia. Tetapi kami juga berharap bahwa undang-undang ini itu betul-betul menjadi satu instrumen yang baru yang bisa mengatasi sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh beberapa aturan yang sebelumnya ada. Karena kenapa penanganan kekerasan seksual ini menjadi satu isu penting, karena bukan sekedar fenomenanya yang meningkat, tetapi juga karena memang ada kebutuhan untuk membuat satu instrumen undang-undang yang lebih komprehensif dan bisa mengatasi permasalahan hukum terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada. Oke, baik. Ada arahan khususkah Pak Mufti mungkin dari Presiden terkait dengan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi? Sejauh yang kami ikuti, Presiden memperhatikan dan juga melakukan
pengawasan terhadap proses penegakan hukum dari kasus-kasus semacam ini. Tentu kita di KSP juga menjadi bagian yang ikut serta untuk memberikan tekanan terhadap pengungkapan atau pengusutan kasus ini secara lebih akuntabel, supaya tidak menimbulkan persoalan-persoalan di masa yang akan datang, terutama terkait dengan akuntabilitas penegakan hukum maupun pemenuhan hak-hak atau keadilan bagi mereka yang mendapat kasus-kasus semacam ini. Apalagi ini secara khusus terjadi pada anak, dan ini menjadi perhatian dari Presiden karena Presiden sendiri sudah pernah melakukan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia misalnya. Nah itu sendiri terkait secara khusus dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Baik. Ini menjadi perhatian Presiden, tentu kita berharap dengan adanya perhatian Presiden terkait ini, kasus ini bisa dibuka dengan gamblang kepada publik, dilanjutkan dan kemudian dibuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Pak Mufti. Dan sebenarnya singkat saja Pak Nasir, waktu kita singkat. Yang paling penting itu adalah Mabes Polri harus memastikan kenapa kasus itu waktu itu ditutup. Apakah ada proses hukum atau ada kepentingan di luar hukum yang menutup kasus ini, sehingga kalau itu terjadi maka anggota yang menutup kasus itu, pimpinan yang waktu itu harus diberi sanksi yang tegas oleh pimpinan Polri. Apakah itu sanksi berat, sedang atau ringan. Baik, ini yang menjadi dorongan dari DPR bahwa jangan hanya kasus ini dibuka dan selesai, tapi dibuka juga apa yang membuat waktu itu ditutup dan diproses hukum jika memang ada pelanggaran. Ini yang luar biasa sekali dari DPR. Pak Nasir Jamil, terima kasih. Dan kita sebenarnya pagi hari ini mencoba untuk bisa mendapatkan klarifikasi dari Polda Sulsel maupun Polres Luhut Timur, namun mereka belum bersedia untuk berkomentar pagi hari ini. Tapi terima kasih Bapak-Bapak, Pak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Pak Mufti Makarim, tenaga ahli utama Deputi 5 Kantor Staf Presiden, dan juga Ibu Rosmiati Sain, Ketua LBH Apik Sulawesi Selatan. Terima kasih, sehat selalu.